Selamat datang di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo. Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi Mokas. Langkah pertama yaitu ketikkan www.mokas.iainponorogo.ac.id di peramban Anda dan Anda akan diarahkan ke halaman utama Mokas. Berikut adalah tampilan utama dari halaman Mokas, dan yang Anda perlu lakukan berikutnya adalah memasukkan username dan password, kemudian klik login. Setelah Anda masuk ke dalam Mokas, maka ini adalah tampilan utama depannya, di mana di sana terdapat 11 menu yang dapat digunakan dan dipilih sesuai dengan keperluannya, yaitu untuk audit mutu internal. Pada menu-menu tersebut terdapat beberapa bagian yang perlu diisikan dengan dokumen oleh audite atau pihak yang akan diaudit. Menu pertama yaitu keorganisasian mutu. Setiap mengklik semua menu, user atau pengguna akan diberikan pilihan untuk memilih tahun akademik yang ingin dilihat atau diberikan isian dokumen. Pada bagian ini terdapat satu unit kerja, yaitu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, di mana ketika kita view data, di sana terdapat 5 bagian yang perlu diisikan dokumen. Jenis-jenis dokumen tersebut nantinya perlu diberikan file yang bisa diunggah dengan action yang ada di bagian kanan, yaitu unggah data. Lalu ada pilihan tambah dokumen, link dokumen. Dokumen yang ditambahkan dapat berupa file PDF, Word, Excel, dan sebagainya, atau tautan atau link yang bisa diunggah. Di bagian action terdapat 3 pilihan, yaitu ada unduh dokumen, preview, dan hapus dokumen. Setelah selesai, kita bisa klik kembali untuk kembali ke menu utama. Menu berikutnya yaitu dokumen induk institut. Sama seperti menu sebelumnya, kita diminta untuk memilih tahun akademiknya. Kemudian berikut adalah daftar unit kerja yang perlu diunggah dokumen induknya. Contohnya yaitu salah satu unit kerja yaitu pasca sarjana. Bisa dilihat di sana ada 3 jenis dokumen yang harus diunggah, yaitu rencana jangka panjang berupa RIP, Renstra, dan Renov. Sama seperti menu sebelumnya, kita bisa mengklik kembali untuk menuju menu utama. Menu berikutnya yaitu dokumen sistem mutu. Kembali kita perlu memilih tahun akademiknya, kemudian melihat datanya. Di sana ada 1 unit kerja yaitu IAIN Ponorogo. Dan terdapat 7 dokumen yang perlu diisi atau diunggah. Untuk kembali ke menu utama, silakan klik kembali beberapa kali sampai tampilan menu utama bisa dilihat di layar Anda. Menu berikutnya yaitu tata pamong, di mana di dalam tata pamong terdapat 5 menu yang perlu diisikan dokumennya. Yang pertama yaitu penetapan visi misi tujuan dan sasaran dari semua unit kerja, di mana terdapat total yaitu 40 unit kerja yang ada di IAIN Ponorogo. Sebagai contoh apa saja isian yang perlu diisi, yaitu ini di program studi Magister Ekonomi Syariah S2 terdapat 5 isian dokumen yang perlu diisikan di sana. Pada pilihan jenis dokumen terdapat menu untuk mendownload template, di mana user dapat mendownload atau mengunduh template, lalu kemudian tinggal mengisi dari template tersebut, kemudian mengunggahnya kembali sebagai dokumen. Hal ini tentu memudahkan user atau pengguna sehingga tidak perlu mencari atau membuat template sendiri karena sudah ada dan disediakan oleh aplikasi. Berikutnya di bagian tata pamong yaitu sosialisasi visi misi tujuan dan sasaran. Kembali kita perlu memilih tahun akademik yang ingin dipilih. Kemudian tampilan menu sama seperti yang di awal tadi, yaitu ada 40 unit kerja yang perlu diisi dokumennya. Sebagai contoh, salah satu unit kerja di view data yaitu program MPI atau Manajemen Pendidikan Islam S2. Di sana terdapat 4 jenis dokumen yang perlu diunggah. Salah satunya itu dokumentasi foto, di mana di sini ada galeri di mana bisa menambah foto, hapus file, gitu ya. Jadi bisa menambahkan foto. Caranya itu dengan memilih file, kemudian membuka dari file yang ada di laptop atau komputer, kemudian
di open, kemudian diberikan deskripsi fotonya, kemudian ditambah foto. Foto sudah sukses tertambahkan, kemudian dapat dilihat berikut adalah foto yang tadi ditambahkan. Kita juga dapat menghapus foto yang sudah ditambahkan tersebut dengan hapus foto. Tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini, hapus data, ya hapus data. Lalu untuk kembali ke tampilan menu utama seperti biasa, tinggal klik kembali sampai muncul tampilan menu utama yang diinginkan. Masih di menu Tata Pamong, kita ke menu berikutnya yaitu di identifikasi harapan pihak berkepentingan. Dengan memilih tahun, akademik, kemudian menuju kepada unit-unit kerja yang perlu diisi dokumennya. Kembali ke menu utama yaitu Tata Pamong, di mana di sana masih ada dua menu lagi yang perlu diisi, yaitu diidentifikasi isu-isu internal dan eksternal. Pada identifikasi isu-isu internal dan eksternal, yang perlu dilakukan adalah mengunggah analisis SWOT pada unit kerja yang diinginkan. Pada menu Tata Pamong yang terakhir yaitu terdapat analisis risiko dan peluang. Seperti pada menu Tata Pamong lainnya, perlu dipilih tahun, kemudian akan muncul 40 unit kerja yang perlu diisi dokumennya. Setelah Tata Pamong, menu berikutnya adalah siklus penjaminan mutu. Sama, kita juga tetap perlu memilih tahun akademik yang ingin dilihat. Terdapat 40 unit kerja yang perlu diisi siklus penjaminan mutunya, dan yang pertama kali perlu dilakukan atau diisi adalah mengenai sasaran mutu dari setiap unit kerja. Ketika kita melakukan view data, maka yang muncul tampilannya adalah seperti ini, di mana unit kerja perlu mengisi siklus penjaminan mutunya mulai dari kuartal 1 atau kuartal sampai kuartal 4, lalu pilihannya, standar sasaran mutunya seperti apa, kegiatannya seperti apa, kemudian bisa dipilih frekuensi pemeriksaannya, serta perlu diisi siapa yang menyiapkan, siapa yang memeriksa, kemudian siapa yang mengesahkan. Dengan tampilan menu kembali yang berbeda seperti ini, maka ketika setiap kita akan pindah halaman, maka yang perlu dilakukan adalah menyimpan data, kemudian baru klik kembali. Menu berikutnya adalah menu paling utama dalam audit mutu internal, yaitu audit mutu akademik untuk bagian akademik atau fakultas dan program studi. Pada audit mutu akademik, yang akan diperiksa adalah 22 unit kerja yang berupa program studi. Berikut adalah jenis dokumen yang perlu diisikan ketika audit mutu internal akan dilakukan. Setelah mengisi SK auditor mutu, surat tugas, daftar hadir, dan misi jadwal audit, maka yang paling penting adalah mengisi instrumen audit mutu. Pada bagian awal instrumen audit mutu berbasis akreditasi, terdapat 12 isian atau 12 bagian yang nantinya akan diisi dengan dokumen-dokumen yang tentunya kemudian akan dinilai atau diaudit oleh auditor. Pada setiap bagian pada instrumen audit berbasis akreditasi, di sana terdapat pilihan yaitu ada indikator penilaian, skor, deskripsi, dan temuan audit. Kemudian di sana audite dapat mengunggah dokumennya, jadi bisa dengan link atau tambah dokumen. Kemudian nanti dari dokumen tersebut auditor akan menilai seberapa cocokkah dokumen tersebut sesuai dengan indikator penilaiannya. Dan jangan lupa untuk selalu menyimpan data saat akan pindah halaman.
Terdapat 12 bagian yang perlu diisikan dokumennya dari A sampai ke D. Bagian C terdapat 9 bagian, yaitu C1 sampai C9. Dan pada semua bagian tersebut perlu diisikan deskripsi dan serta diperlukan mengunggah dokumen yang nantinya akan ada di temuan audit yang ditulis atau diketikkan oleh auditor. Lalu kemudian ada bagian namanya NCRPTK. Di sana ada klausul-klausul yang nantinya hasilnya belum mencapai hasil maksimal atau masih ada kesalahan berupa minor, mayor ataupun observe, maka harus diberikan atau dituliskan di bagian NCRPTK tersebut apa temuannya, kemudian akar masalahnya. Kemudian di bagian risk-based audit, lalu ada bagian recap score. Ini adalah skor keseluruhan dari hasil audit yang sudah dilakukan. Jadi kami mencontohkan di sini pada program studi atau unit kerja yang sudah dilakukan audit. Kemudian juga terdapat peta high risk criteria. Di sana ada peta-peta mana saja klausul-klausul yang sudah mendapatkan penilaian baik mayor, minor, dan observe. Semua hasil penilaian tersebut dapat diekspor ke Excel yang kemudian dapat diunduh dan hasilnya dapat dilihat langsung sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan oleh auditor. Dapat dilihat di sana hasil dari penilaian, jadi dari temuannya ada yang conformity, ada yang observe, lalu nanti ada yang mayor dan juga ada yang minor. Jadi nanti ketika hasilnya masih ada yang mayor, minor, dan observe, audite perlu memperbaiki hal-hal atau memenuhi dokumen-dokumen yang belum lengkap sesuai dengan catatan dari auditor. Selain dalam bentuk Excel, laporan juga dapat diunduh dalam bentuk Word, yaitu pada poin 7 yaitu laporan amai. Di sana ada unduh laporan, tinggal diklik saja, kemudian nanti ditunggu dan laporan akan terunduh secara otomatis lengkap dengan semua penilaian dan juga catatan dari auditor, termasuk juga catatan apakah ada klausul yang mendapatkan observe, mayor, ataupun minor dalam penilaian. Juga termasuk nanti ada jaring-jaring laba-laba di mana di sana dituliskan atau diketahui klausul-klausul mana pada bagian-bagian penilaian yang kurang dan belum. Di sini jaring laba-laba belum terbentuk karena di prodi PBI 1 belum ada penilaian. Mungkin bisa dengan contoh yang lain, yaitu di prodi yang lain sudah mendapat penilaian lebih lengkap. Di sini dapat diketahui dengan kita unduh dulu coba laporannya gitu ya. Di sana terdapat penilaian yang sudah lebih lengkap. Di sini seperti ada audite, ada nama auditornya, juga penilaian secara lebih lengkap lagi. Menu berikutnya yaitu audit mutu non-akademik. Jadi ini di luar dari program studi, jadi lebih kepada unit-unit yang ada di IAIN Ponorogo. Terdapat 12 unit non-akademik. Cara pengisian dokumen dan dalam melakukan audit mutu juga sama dengan yang ada di dalam audit mutu akademik. Yang membedakan hanyalah jumlah klausulnya yang berbeda. Jika di dalam audit mutu akademik terdapat 69 klausul, di dalam audit mutu non-akademik lebih sedikit klausulnya karena tidak berbasis akreditasi. Sebagai contoh, unit kerja perpustakaan, untuk input datanya sama seperti di AMAI tadi, yaitu mengisi nama audite dan auditor saat pelaksanaan audit. Kemudian yang membedakan adalah jumlah klausulnya. Di sana ada 4 bagian, yaitu bagian 1, 2, 3, dan 4. Berbeda dengan yang ada di AMAI. Kalau di sini ada 38 klausul yang perlu diisi dan diselesaikan oleh unit kerja. Penilaiannya pun sama. Pengisian dokumen yang ada di dalamnya juga sama, termasuk penilaian dan deskripsi yang perlu dituliskan oleh audite dan juga penilaian atau temuan yang dituliskan oleh auditor. Sama persis dengan yang ada di dalam AMAI atau audit mutu akademik. Yang berikutnya yaitu rapat tinjauan manajemen, di mana rapat tinjauan manajemen ini dilakukan setelah proses audit mutu dilakukan baik untuk AMAI maupun AMNAI.
Dalam RTM atau rapat tinjauan manajemen ini ada beberapa data atau dokumen yang perlu diunggah, yaitu ada 4 ini, di mana keempat-empatnya akan bisa diisikan ketika rapat tinjauan manajemen sudah dilakukan. Berikutnya yaitu laporan kinerja mutu institusi, di mana laporan ini baru bisa dilakukan ketika semua kegiatan selesai, maka akan dilakukan generate laporan. Berikutnya yaitu ada download center, di mana di sini kita bisa mengunduh atau mendownload semua dokumen-dokumen yang sudah pernah atau yang sudah diunggah oleh seluruh auditor yang ada di dalam program. Menu terakhir yaitu survei kepuasan pengguna, di mana terdapat 10 jenis survei yang dapat digunakan oleh user, yang alamatnya dapat di-copy, kemudian nanti hasilnya dapat dilihat. Namun ini hanya bisa dilakukan oleh admin untuk sementara ini. Demikianlah panduan dari penggunaan My Online Quality Assurance Support System atau MOQAS yang dapat digunakan sebagai alat atau sistem yang dipakai untuk audit mutu internal. Terima kasih.